Halo mahasiswa semua. Halo, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Mana? Eh, kita mulai aja langsung ya Bu. Boleh. Kan Oke. nggak rumit ya. Karena tadi Ibu udah babak belur sama kelompoknya si Adian. Iya, oke Bu. Ini mata kuliahnya sama juga, sistem politik. Enggak Bu, kami sosiologi gender Bu. Bukan, mata kuliah yang mau diwawancara ini apa nih? Mata kuliah sosiologi gender Bu. Oh, nggak politik lagi ya, karena capek banget tadi jawab politik. Ya lanjut lah, lanjut lanjut. Dosennya siapa? Bu Fat apa Bu A? Bu Fat Bu. Bu Fat. Oke, silakan maju. Oke. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan sesi wawancara secara daring melalui Zoom bersama narasumber kita pada malam hari ini yaitu Ibu Susi Fitria Dewi. Sebelumnya kami ucapkan kepada terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Susi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kami semua. Sebelumnya, Ibu, perkenalkan saya Tiara Cayati, selaku moderator membuka sesi wawancara pada hari ini. Semoga sesi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat serta inspirasi bagi kita semua. Tanpa perpanjang kata, mari kita mulai sesi wawancara dengan tema eh, representasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah sosiologi gender. Baik Ibu, sebelumnya izin bertanya, eh, eh, bagaimana Ibu memandang perkembangan perempuan dalam masyarakat saat ini, khususnya dalam konteks kepemimpinan dan politik? Nah, selain itu, apakah terdapat tokoh perempuan yang Ibu anggap inspiratif dalam bidang tersebut? Jika ada, apa alasan Ibu dalam mengagumi tokoh tersebut? Sekian Ibu. Oke, ya. Dari eh, 7 presiden yang ada di Indonesia saja, ya, sudah 8 ya, itu baru ada satu sosok perempuan, ya. Kita belum punya perempuan kedua. Mungkin itulah di Indonesia ini perempuan pertama dan yang terakhir, ya, bisa meraih posisi sebagai seorang presiden di Republik Indonesia ini. Dan Megawati Soekarno Putri, mengapa dia bisa punya sebuah keberanian dan juga punya sebuah kemampuan untuk menjadi seorang presiden, tak lain tak bukan karena dia adalah anak seorang presiden pertama di Indonesia. Sehingga dia memiliki sebuah aura, ya, memiliki sebuah legacy, baik di mata publik maupun di tengah partai politik dia terutama, untuk bisa meneruskan eh, posisi tertinggi di Indonesia itu, yakni menjadi seorang presiden di Republik Indonesia. Artinya apa? Artinya dari fakta politik tersebut bisa kita nyatakan Anda tidak akan bisa menjadi seorang presiden kalau bapakmu bukan presiden. Ya, kan begitu tuh fakta politiknya, ya. Maka eh, kalau kamu bukan, kalau kamu seorang perempuan dan bapakmu bukan presiden, maka jangan mimpi untuk jadi seorang presiden. Nah, kalau melihat dari fakta politik sosok Megawati Soekarno Putri itu, dan jangan lupa memasukkan nama bapakmu di belakang namamu gitu ya, baru bisa jadi presiden. Itu adalah realitas politik di Indonesia. Turun kita lagi pada posisi eh, gubernur misalnya. Berapa orang ya dari 34 provinsi ini yang perempuan menjadi seorang gubernur? Itu Ananda bisa cek sebenarnya di Google, ya. Nah, coba coba cek Google berapa perempuan yang pernah menjadi gubernur di Indonesia.
Nah, itu mungkin tidak akan mencapai angkanya di angka 5%. Sedikit sekali perempuan-perempuan yang bisa maju untuk posisi gubernur atau posisi eksekutif pada tingkatan yang kedua ya di bawah presiden itu. Nah, begitu juga dengan bupati, begitu juga dengan kepala desa sampai dengan wali nagari ya kalau di Sumatera Barat itu angkanya tidak akan pernah menyamai jumlah laki-laki di Indonesia. Begitupun di dunia legislatif misalnya, kalau kita mengambil persentase berapa jumlah anggota legislatif perempuan, itu juga angkanya tidak akan bisa mencapai 50% ya. Bahkan di angka 30% saja itu sudah kesusahan untuk bisa menemukan sosok-sosok perempuan yang bisa mumpuni di bidang politik. Artinya begini, Indonesia ini memiliki sebuah budaya ya, memiliki sebuah budaya yang disebut sebagai budaya patriarki. Nah, Ibu tadi bahas budaya patriarki ini di kelas sosiologi gender Ibu ya. Budaya patriarki itu meletakkan posisi laki-laki sebagai pihak pengambil keputusan. Dan dalam dunia politik adalah dunia mengambil keputusan. Kalau dia tidak punya keterampilan, tidak punya keberanian, tidak punya sebuah skill dalam mengambil keputusan, maka jangan coba-coba masuk ke dunia politik. Nah, dalam dunia keseharian kita, mulai dari keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, kecenderungan kita adalah meletakkan pengambilan keputusan itu di tangan seorang bapak, bukan di tangan seorang ibu, termasuk di Minangkabau, ya di Sumatera Barat. Tanyalah bapak dulu, ya, karena sosok bapak itu dianggap sebagai pihak yang mengontrol, mengawasi, memberikan pendidikan, memberikan keputusan, ya, segala tindak tanduk anggota keluarganya. Itu pula yang terbawa dalam dunia politik kita. Jadi kalau dalam keluarga saja sudah memunculkan dominasi laki-laki sebagai pengambil keputusan, bayangkan dalam dunia politik bisa dipastikan adalah politik patriarki itu nyata adanya di Indonesia. Itu sebabnya perempuan-perempuan merasa tidak punya ambisi yang kuat untuk maju ke dunia politik. Jadi perempuan bukannya tidak mampu, tapi memang tidak mau. Mampunya bisa, ibu bisa ngambil keputusan. Kita semua yang ada dalam kelas ini mampu mengambil keputusan, tapi kita tidak mau. Kemauan kita itu kita arahkan untuk hal-hal yang tidak memerlukan sebuah pengambilan keputusan yang tegas. Kita hanya bisa merawat, perempuan itu ya bisa meneruskan, bisa memelihara. Tugas-tugas dan peran perempuan untuk memelihara, untuk merawat, untuk bisa menjaga itu lebih kita tonjolkan dalam berbagai kehidupan kita. Jadi, kalau pertanyaan Ananda adalah bagaimana eh, hadirnya perempuan dalam dunia politik di Indonesia, Ibu bisa pastikan itu masih sangat rendah tingkat partisipasinya. Gitu Nanda. Sudah terjawab belum ya? Baik, Ibu. Terima kasih jawabannya, Bu. Ya, Mungkin sudah terjawab pertanyaan belum? selanjutnya dari... Sudah, Ibu. Oh, sudah. Oke, baik. Berikutnya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Jadi, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, nama saya Isra Nur Azizah. Nah, jadi di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan persepsi perempuan di kepemimpinan. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan dari Ibu mengenai kepemimpinan perempuan, khususnya dalam hal kelebihan dan juga tantangan yang dihadapi? Serta apakah menurut Ibu ada perbedaan gaya kepemimpinan antara laki-laki dengan perempuan? Kemudian, menurut Ibu, apakah perempuan itu memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin yang setara atau bahkan bisa lebih daripada laki-laki? Sekian Ibu pertanyaannya. Baik. Bagaimana seorang perempuan yang ingin jadi pemimpin gitu ya? Menjadi pemimpin itu artinya dia punya sebuah
sumber daya untuk bisa memiliki kekuasaan. Memimpin artinya adalah berkuasa. Memimpin artinya adalah kita mempengaruhi orang lain agar mereka ikut apa yang kita inginkan. Ya, sebentar ya, ada tamu ya. Nanti itu ada yang nomor 5 nanti. Jadi kan ada 3 soal. Yang 2 itu butuh email. Yang terakhir nanti Aldian ya. Oke. Teman-teman, ini udah direkam belum, teman-teman? Gimana bisa Bukannya, rekam? ya ini aku rekam, udah direkam. Ada yang rekam, siapa ini yang rekam? Direktur kan? Sama Isa. Iya, aku rekam. Pertanyaan nomor 5 bukannya cuma 2, Mel. 3. Apakah seorang perempuan Apakah seorang perempuan itu memiliki kapasitas untuk jadi pemimpin? Untuk jadi pemimpin artinya dia harus memiliki sumber daya dalam dirinya. Sumber daya yang pertama adalah dia eh, orang-orang ya yang memiliki sebuah kemampuan public speaking, mampu berbicara di depan umum. Ya, dan mampu berbicara di depan umum itu skillnya perempuan banget sebenarnya. Kita ini suka ngomong depan orang banyak. Ibu suka ngomong depan orang banyak itu. Ya menjadi pusat perhatian, menjadi sentral gitu ya. Lalu kita berbicara, orang lain mendengarkan. Artinya perempuan sebenarnya memiliki sebuah naluri untuk bisa diperhatikan, untuk bisa didengarkan. Kita suka didengarkan orang lain dan kita suka dipatuhi oleh orang lain. Itu satu. Ya, maka laki-laki dan perempuan harusnya memiliki kapasitas yang sama dan motivasi yang sama untuk menjadi pemimpin. Yang kedua adalah jadi pemimpin artinya kita mampu untuk eh, problem solving, mampu memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah ini memerlukan sebuah intuisi sebenarnya, memerlukan sebuah insting, ya. Dan insting dan intuisi yang terkuat itu sebenarnya dimiliki oleh perempuan. Laki-laki cenderung menggunakan logikanya, menggunakan nalarnya, menggunakan rasionalitasnya. Tapi perempuan memiliki kelebihan yakni memiliki intuisi dan kepekaan. Maka problem solving yang khas diberikan oleh seorang perempuan itu adalah problem solving yang bersifat eh, peka, ya, memberikan simpati dan empati terhadap sebuah persoalan. Itu gaya perempuan yang berbeda dengan gaya laki-laki. Dua, ya. Dan yang ketiga adalah apabila perempuan itu ingin jadi pemimpin, dia harus bisa mengambil keputusan atau decision maker. Ya, dia harus bisa jadi decision maker. Dia harus bisa mengambil keputusan. Dan untuk bisa mengambil keputusan, dia harus cerdas. Ya, mengambil keputusan artinya adalah dia menghitung, ya, apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi pada hari ini, dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Itu namanya problem solving. Jangan sampai nanti kita mengambil keputusan menyelesaikan masalah pada hari ini, tapi menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Itu tidak problem solving namanya. Dan itu memerlukan pengalaman-pengalaman, ya. Dan kalau seandainya seorang perempuan dia sudah punya pengalaman dalam mengambil berbagai keputusan di level yang lain, yang level yang lebih rendah, biasanya dia percaya diri untuk bisa mengambil keputusan untuk jenjang yang lebih tinggi. Jadi ini sangat bergantung kepada pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman. Oleh karenanya yang bisa masuk ke dunia politik adalah mereka yang sudah punya pengalaman organisasi. Nah, itu sebabnya Ibu marah-marah kemarin di kelas resolusi konflik karena mahasiswa perempuan Ibu nggak ada satupun yang ikut organisasi. Marah Ibu itu. Padahal itu adalah cara kita ya untuk bisa menempa kemampuan problem solving. Ya, nah sudah tiga syaratnya jadi seorang pemimpin. Nah, tiga aja lah dulu ya. Nah, apakah perempuan itu punya kapasitas? Jawabannya yes, punya kapasitas. Tuhan itu sangat adil,
ya, memberikan kita akal, pikiran, memberikan kita perasaan, memberikan kita kesempurnaan fisik untuk bisa melakukan banyak hal di atas dunia ini. Oleh karenanya, menjadi pemimpin bukan hal yang mustahil bagi seorang perempuan. Hanya saja Tuhan juga memberikan keistimewaan dan kelebihan kepada perempuan, di mana ada fungsi-fungsi organ tertentu dalam tubuh kita ini yang memang akan berbeda dengan laki-laki. Ya, kita punya masa tertentu di mana kita akan menstruasi, di mana kita akan hamil, di mana kita akan melahirkan, dan di mana kita akan menyusui. Itu masa di mana perempuan itu menjalankan tugas mulianya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Maka sebuah politik yang adil bagi perempuan adalah apabila terdapatnya kebijakan-kebijakan yang mengizinkan perempuan untuk menjalankan kodratnya sebagai seorang perempuan. Maka harus ada cuti melahirkan, harus ada cuti menstruasi, harus ada cuti menyusui, juga ada cuti hamil. Sehingga dia bisa menjalankan fungsi reproduksi itu dengan sebaik mungkin untuk melahirkan sebuah generasi yang sehat dan generasi yang cerdas. Ya, yang tidak bisa dimintakan oleh kaum laki-laki, tapi hanya diberikan kepada kaum perempuan. Persoalannya adalah negara kadang-kadang tidak adil kepada perempuan terkait dengan fungsi-fungsi reproduksinya itu. Ya, ketika perempuan itu minta cuti hamil, cuti melahirkan, cuti haid, dan cuti menyusui, itu dianggap negara ya atau dianggap oleh pengambil kebijakan sebagai sebuah kelemahan dalam bidang politik. Apakah artinya politik kita berhenti pada saat perempuan itu menstruasi atau laki-laki? Apakah politik kita ini stop ya berperang kita hanya gara-gara ibu yang jadi presiden lagi menyusui anak di kamarnya? Jadi itu dianggap sebagai sebuah kelemahan karena laki-laki dalam pikirannya dia tidak menggunakan empati, dia tidak menggunakan simpati, dia hanya menggunakan logika dan rasionalitasnya dia. Nah, di situ yang menjadi dinamika ya yang dihadapi oleh perempuan ketika dia maju dalam dunia politik. Begitu Nanda. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Hmm. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kepada pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Eldiva Ramadhani, Bu. Saya ingin bertanya tentang representasi perempuan dalam politik. Bagaimana pandangan Ibu mengenai keterlibatan perempuan dalam politik saat ini di Indonesia, baik dari segi jumlah maupun posisi strategis yang mereka duduki, serta faktor-faktor apa saja yang menurut Ibu masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam dunia politik? Terima kasih, Bu. Ya, kalau Ananda tanya angka, itu sama-sama saja kita cek Google ya, karena Ibu tidak tahu angka yang tepatnya. Sama seperti pertanyaan Ibu di awal tadi, berapa jumlah perempuan yang pernah menjadi gubernur, menjadi bupati, berapa persentase angka perempuan di legislatif kita, dan legislatif itu kan ada 3 tingkatan, ada DPR RI, ada DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 ditambah dengan DPD. Angka-angka itu Ibu kira cari sendirilah ke Google ya, karena Ibu tidak tahu pasti angkanya berapa. Yang jelas dia tidak akan bisa menyeimbangi jumlah laki-laki. Ya, apakah angkanya itu bisa sampai 30%? Ibu kira itu bisa kita cek sendirilah di Google ya. Dan Ibu ya memang masih ada keterbatasan. Ya, kenapa terbatas sama seperti jawaban yang sebelumnya? Ini pertanyaan hampir sama ya dengan nomor 2 tadi itu. Bukannya tidak mampu, tapi memang tidak mau. Nggak mau kita. Bu tanya nih sama si Isra. Isra mau nggak jadi anggota legislatif? Enggak, Bu. Enggak. Si Arhamna mau nggak gabung ke partai politik? Mau nggak gabung ke partai? Enggak, Bu. Enggak, lama aja lihat dulu dia ke atas. Enggak. Imelda mau nggak gabung ke partai politik? Halo Imelda.
Imelda, Ananda bangun, ayo bangun, bangun. Tidur nih kayaknya nih Imelda. Tiara, mau nggak gabung ke partai? Tiara juga lagi tidur. Ya, Eldiva mau nggak gabung ke partai politik? Enggak, Bu. Enggak. Jadi bukannya nggak mampu, nggak mau. Nggak mau kita. Kenapa nggak mau? Kenapa nggak jawabannya? Ya, karena begini. em, ada sebuah citra ya, ada sebuah citra yang negatif terhadap dunia politik di Indonesia. Terlalu ramai kita sebagai penonton media massa, apakah itu elektronik, apakah itu media cetak, yang memperlihatkan bagaimana perilaku-perilaku negatif dari anggota legislatif, ya, bahwa eh, mereka eh, berhadapan dengan konflik, misalnya gitu ya, bahwa mereka memiliki jam kerja yang tidak teratur, bahwa mereka diharuskan harus lebih sering-sering melakukan lobby, melakukan sosialisasi, pendekatan diri kepada masyarakat. Artinya mereka harus sering-sering turun ke lapangan dan itu mengandung konsekuensi ya untuk harus meninggalkan keluarga. Nah, kalau perempuan kan dia lebih mementingkan keluarganya. Ya, mama itu pai-pai mama besok pai ke daerah siko, turun ke bawah. Besok mama kuliah. Nah, tinggal ada di rumahnya sama si mbak ya, sama pembantu ya. Jadi ada semacam citra ya, citra yang tidak menyenangkan di mata perempuan untuk menjadi seorang politisi. Ya, belum lagi tingkat apa resiko yang dihadapi oleh seorang perempuan ketika dia harus bertarung di dunia politik. Untuk bisa maju atau dipilih menjadi anggota legislatif, dia harus mampu memastikan hitung-hitungan suaranya adalah sebanyak 300 orang per dapil. 300.000 orang. Kalau dia tidak bisa meraih 300.000 orang untuk jumlah suaranya, maka dipastikan dia tidak akan dapat suara di situ, tidak akan dapat kursi di situ. Nah, sehingga pertaruhannya besar, ya. Karena untuk menjadi seorang legislatif ataupun seorang eksekutif, jadi gubernur, mereka harus rela ya mengorbankan hartanya untuk bisa melakukan kampanye-kampanye di bidang politik, ya. Dan perempuan dia terlalu eh, besar pertimbangannya untuk mengeluarkan biaya ya. Kalau perlu dia harus menjual tanah gitu ya, menjual sawah, menjual rumah demi memiliki modal politik secara ekonomi untuk membiayai kampanyenya. Perempuan adalah tipe yang tidak mau bertaruh, tidak mau bertaruh itu tadi. Kita bukan tipe-tipe petaruh. Nanti nanti kita kalau sudah menghabiskan uang 500 juta untuk kampanye, untuk bikin baliho, untuk bikin spanduk, untuk bikin bayar ini, bayar itu, bikin kaos, ngasih ibu-ibunya pakaian seragam, ngasih warga masyarakat sewa bus untuk pergi jalan-jalan, udah ngasih uang ini buat bikin jalan, ternyata ya, ternyata ketakutan terhadap kekalahan itu yang buat perempuan untuk tidak mau, bukan tidak mampu ya, tidak mau untuk terjun ke dunia politik. Kalau mau bertarung, ayo kita bertarung, tapi jangan aja. Ya, kalau mau bertarung di dunia politik, kita sudah mengorbankan uang 500 juta, tapi ternyata tidak sesuai supply suara. Itu kekalahan yang menyakitkan bagi seorang perempuan dan perempuan tidak mau menanggung resiko kekalahan itu. Nah, itu logika logika seorang perempuan. Ya, ketika mereka ditawarkan untuk maju ke dunia politik. Satu. Yang kedua adalah ternyata berdasarkan hasil penelitian, yang paling menjadi rival seorang perempuan dalam dunia politik itu bukan laki-laki, tapi adalah sesama perempuan sendiri. Lawan kita itu ya sesama perempuan. Akan menghancurkan kita itu adalah perempuan juga.
Yang akan menjatuhkan kita itu adalah perempuan juga. Jadi ketika persaingan itu adalah antara perempuan dengan perempuan, itu sengitnya luar biasa. Ya, tapi kalau antara laki-laki dengan perempuan itu biasanya fair sih dalam bersaing. Tapi kalau yang bertarung itu adalah perempuan dengan perempuan, itu suasana hati itu diaduk-aduk, ya. Rasa tidak mau kalah, gitu ya, rasa bisa iri dan dengki, cemburu, itu menggunakan segala macam isu fitnah itu ya. Itu yang paling akan getol menjatuhkan kita itu adalah sesama politisi perempuan. Jadi pertarungan sengit di dunia politik itu adalah perempuan dengan perempuan. Itu faktanya, ya. Dan biasanya perempuan dengan perempuan tidak akan mau bergandengan tangan. Perempuan tuh nggak mau kerja sama dia. Dia ada dalam partai politik apapun itu, ketika ada dua perempuan maju sebagai anggota legislatif, maka mereka akan bekerja keras untuk mengalahkan satu dengan yang lainnya. Mereka tidak mau berbagi. Mereka tidak akan mau kolaborasi. Itu perempuan, ya. Nah, jadi ada watak-watak ya, watak-watak yang dimiliki oleh perempuan itu yang akhirnya menghalangi dia untuk mau terjun ke dunia politik, ya. Nah, itu Nanda. Kalau tentang kapasitas tadi kita sudah bicara ya, bahwa perempuan itu sebenarnya juga memiliki kapasitas untuk bisa tampil sebagai seorang pemimpin. Oke, itu jawabannya, Bu. Baik, terima kasih Ibu atas jawaban. Ya. Baik, Bu. Sekarang perkenalkan, Bu, nama saya Arhamna. Izin bertanya, Bu, sebelumnya tentang pengalaman pribadi gitu, Bu. Apakah Ibu pernah melihat atau mengalami langsung situasi di mana perempuan pemimpin diperlakukan berbeda karena gendernya, dan bagaimana menurut Ibu lingkungan sosial atau budaya mempengaruhi? Terima kasih, Bu. Ya, nggak usah terlalu jauh lah Ibu ngambil contoh. Udah pernah jadi kaprodi ya. Jadi kaprodi S2 PPKN gitu ya. Dan apa sebenarnya karir sesudah jadi kaprodi itu adalah jadi dekan. Dan jumlah dekan perempuan di UNP itu kan nggak banyak. Ibu Siti Fatimah tuh lah satu-satunya tuh di FIS itu yang pernah jadi dekan. Selebihnya bapak-bapak. Di FPP emang sudah 2 kali perempuan ya. Sekarang kan ada Ibu sudah 3 kali ya. Kalau di FPP itu sudah 3 kali, 3 perempuan. FPP ya, pariwisata. Wajar kalau itu didominasi oleh perempuan. Tapi di teknik, di FIK, di FIP, di mana-mana, di FE, mana ada perempuan jadi dekan? Apa tuh sebabnya kira-kira? Kenapa untuk level dekan saja itu nggak ada perempuan maju di UNP? Bukan yang nggak ada profesor, bukan tidak ada mampu, bukan tidak cerdas. Perempuan banyak jadi profesor, tapi sedikit sekali aja jadi dekan. Apalagi jadi WR, apalagi jadi rektor. Mana pernah UNP punya rektor perempuan? Kenapa? Kenapa? Ya, karena Kebanyakan mereka-mereka pemimpin itu ini, laki-lakinya. iya, karena Kebanyakan yang begini, jadi mereka, pemimpin itu laki-laki. iya, karena mereka membiasakan diri ya, para dekan-dekan itu, para wakil dekan, para wakil rektor dan rektor, untuk bisa menggunakan jam di malam hari untuk mengambil keputusan di malam hari. Kadang-kadang sampai pukul, sampai pagi mereka rapat. Dan mereka harus siap sedia meninggalkan rumah, bergabung dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh pimpinan universitas. Ya, taruhlah di zaman Pak Ganefri sekarang.
Ya, rapat kita besok ya. Kita jam 8 malam di Bukit Tinggi. Maka berpacu-pacu lah para pimpinan-pimpinan itu ke Bukit Tinggi hanya untuk rapat. Ya, dan bagi perempuan itu sesuatu yang berat gitu ya. Harus meninggalkan keluarga, harus dalam kondisi yang siap secara fisik gitu ya. Untuk bisa mengejar target sampai tepat waktu di Bukit Tinggi hanya untuk merapatkan sesuatu. Jadi kita punya keterbatasan sebagai seorang perempuan untuk mengikuti pola kerja seperti itu. Tapi kalau di-create pola kerjanya itu adalah ramah keluarga gitu ya, tidak sering-sering meninggalkan keluarga, kemudian di waktu yang tepat ya, artinya dari pukul 7 bolehlah rapat sampai pukul 5 sore. Tapi kalau 5 sore ini nggak mungkin ibu-ibu ini meninggalkan suami, meninggalkan anak-anaknya untuk terus menjadi abdi negara. Rasanya tidak adil bagi keluarga kalau seandainya sosok seorang perempuan itu harus bekerja secara terus-menerus gitu ya. Dan yang paling memungkinkan untuk meninggalkan keluarga yang tidak punya beban meninggalkan keluarga itu adalah laki-laki. Bagi laki-laki dia no problem dia ninggalin anaknya sebulan 2 bulan berminggu-minggu. Bagi laki-laki itu tidak menjadi sebuah yang memberatkan bagi dia. Tapi bagi seorang perempuan eh, dia memiliki sebuah keterikatan lebih kuat kepada keluarganya. Hal itulah yang menjadikan dia berpikir ulang untuk menjadi seorang pemimpin, termasuk pemimpinan di universitas kita. Gitu Nanda, jawabannya. Jadi ibu-ibu mau nggak jadi rektor? Enggak tuh. Jadi rektor, apalagi jadi rektor. Jadi kaprodi aja cukup sekali, nggak mau ngambil periode kedua. Ya, oke. Baik, terima kasih, Bu. Ya, oke. Berikutnya, silakan. Baik, selanjutnya tentang harapan dan solusi, Bu. Izin bertanya, kalau menurut Ibu, apa langkah yang paling efektif untuk mendorong lebih banyak perempuan berpartisipasi dalam politik dan kepemimpinan? Apakah Ibu melihat kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan yang parlementer sebagai solusi yang diperlukan? Ya, itu menjadi solusi yang efektif juga ya. Diwajibkan setiap partai politik itu untuk merekrut anggota legislatif ya dari perempuan. Harapannya adalah agar ada eh, suasana-suasana kebatinan yang bisa diberikan oleh perempuan itu dalam berbagai pengambilan keputusan. Jadi sebenarnya laki-laki itu juga butuh perempuan. Bapak-bapak itu juga butuh ibu-ibu untuk bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Karena seperti yang kita pahami ya, bahwa perempuan itu dia lebih mengedepankan etika, ya, lebih mengedepankan kepekaan dirinya, lebih mengedepankan empatinya, lebih mengedepankan simpatinya. Kepekaan, empati, dan simpati itu lebih banyak dimiliki oleh kaum perempuan dalam mengambil keputusan. Kalau laki-laki adalah lebih rasional ya dengan menggunakan pikiran yang logis. Dan hidup ini tidak hanya persoalan logika. Persoalan kehidupan kita ini harusnya ada keseimbangan antara sesuatu yang difikirkan dengan apa yang dirasakan gitu ya. Dengan apa yang menjadi sumber-sumber akal sehat dengan apa-apa yang menjadi pertimbangan hati nurani. Dan kelebihan perempuan sebenarnya di hati nurani tadi ya. Nah, sehingga tetap pada prinsipnya dunia politik memerlukan perempuan. Nah, sekarang solusinya apa ya? Apabila sudah ada kebijakan afirmasi gitu ya, kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi partai politik untuk bisa merekrut perempuan, tapi perempuannya sendiri masih enggan. Perempuannya sendiri masih eh, tidak tertarik ya untuk bisa maju ke dunia politik. Apalagi solusinya? Solusinya biarkan saja, tidak perlu diresahkan, tidak perlu dipaksa-paksa, tidak perlu diarahkan. Karena perempuan itu dia punya pertimbangan sendiri untuk memilih profesi apa yang paling dia sukai dan paling dia senangi. Profesi paling apa yang membuat dia nyaman.
Karena bagi perempuan yang utama itu adalah kenyamanan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu bukan kenyamanan yang dipentingkan dalam profesinya, yang dia perlukan adalah pengakuan harga dirinya, pengakuan dia untuk bisa berkuasa. Itu tipikal laki-laki. Jadi ibu tetap merasa memang ada ya perbedaan cara berpikir dan cara pandang serta berperilaku antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki ingin mendominasi kehidupan politik, silahkan saja menurut ibu. Lalu perempuan gimana Bu? Perempuan akan memilih profesi-profesi yang menurut dia akan lebih bisa berkembang dengan baik di situ. Dia bisa akan berprestasi di situ. Perempuan akan memilih profesi misalnya menjadi seorang guru gitu ya, menjadi seorang pendidik seperti ibu, bisa menjadi seorang perawat, bisa menjadi seorang pedagang pun juga cukup baik ya karena dia adalah orang yang tangguh ya. Tapi kalau untuk menjadi politisi itu mungkin diperlukan ya sosok-sosok perempuan yang memang sudah memiliki garis keturunan ya seperti Megawati Soekarno Putri tadi. Begitu Nanda. Oke, baik Bu. Terima kasih.